Kak. Selamat pagi Pak. Pagi gitu. Perkenalkan saya Dokter Hasha, Iya. dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Bapak ada yang bisa saya bantu? Nyeri dok di bagian dada saya. Ya. Sebelumnya Pak, ini Bapak dengan Bapak Lutfi ya? Iya. Oke, di umurnya 30 tahun. Ya, pekerjaannya ini terus belum menikah. Ya, oke. Oke, selanjutnya ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya, karena kan tadi yang sakit itu di bagian dadanya ya Pak ya. Nah itu nanti untuk mengetahui ada kelainan apa itu pemeriksaannya nanti dilakukan di berbaring dan Bapak melepas baju. Bapak kalau bersedia? Sedia. Oke, Bapak silahkan siap-siap terlebih dahulu. Saya izin cuci tangan dulu. Oke. Pertama itu tiduran ya? Iya. Gini posisinya. Gitu ya. Pertama inspeksi. Dari inspeksi yang saya lakukan itu bentuk dadanya itu normal, terus kemudian tidak ada kelainan dinding dada, kemudian tidak ada deformitas, inflamasi dan juga muscle wasting dan juga scar. Terus kan itu tadi yang diam, terus kita nyuruh orangnya buat tarik nafas dalam, tarik nafas dalam, keluarkan. Oke, dari tarik nafas dan dari respirasi tadi itu tidak terlihat asimetri gerakan atau keterlambatan gerak salah satu dinding dada. Terus kemudian tidak ada retraksi juga. Terus untuk pola respirasinya itu normal. Kemudian ini selanjutnya kita ngitung respiratory rate. Oke, 1 menit ya. Oke, gitu. Intinya gitu. Terus Nanti beneran 1 menit ya? nah itu kita lihat nanti waktunya berapa. Oke, 15 detik aja masih Kali 4 berarti. Iya. Oke, untuk frekuensi nafasnya itu 20 kali per menit, jadi itu normal. Kemudian irama nafasnya juga normal. Terus tidak ada usaha atau kesulitan bernafas. Terus untuk ictus cordisnya itu tidak terlihat. Misal ya. Terus lanjut ke palpasi. Palpasi yang pertama tuh kayak ya udah kayak tadi bebas aja. Kalau ada nyeri bilang ya Pak ya? Iya. Ada. Oke. Untuk nyeri tekannya tidak ada massa juga dan juga fraktur sudah tidak ada. Kemudian ini. Nah waktu ini kan buat apa? Ngecek perkembangan dinding dada kan. Nah itu tuh kayak apa ya? Tangan kita tuh kayak di medialin gitu, ditaruh di agak tengah gitu. Nah terus habis itu kamu nafas, terus dihembuskan. Oke. Nah itu tuh harusnya normalnya tuh kelihatan tangannya tuh kayak ke lateral gitu, kayak gitu. Jadi ya laporannya nanti ya perkembangan dinding dadanya itu normal. Terus apa ya? Oke. Habis itu fragmentus taktil. Fragmentus taktilnya tuh cuma di 3 titik. Pak nanti kalau saya sentuh tangan saya ke dada bawah bisa bilang 99 ya? Iya. 99. 99. Oke, dari pemeriksaan fragmentus taktil itu fragmentus kanan dan kiri itu teraba sama. Terus oh ya, buat ictus cordis. Oke, kita raba di SIC 5. Apa sih? 5 kan? 5. Iya. 4 atau 5? Ya. Kayak pertama tuh kita ngerabanya pakai 3 jari. Jari telunjuk, tengah sama ini. Nah, terus kalau misalnya udah teraba, kita pakai jari telunjuk aja. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak teraba juga, disuruh miring ke kiri. Misalnya ini nggak kita miring ke kiri. Tangannya harus selalu nempel nggak? Iya. Iya. Kan kita udah tahu kan posisinya di mana. Ya, terus sampai teraba. Kalau nggak teraba juga, Pak boleh tarik nafas terus dikeluarin terus ditahan ya Pak. Keluarin.
tahan. Jangan nafas dulu. Oke. Terus kayak udah itu skordisnya teraba, amplitudenya itu normal, terus amplitudenya kalau normal juga dia terasa lembut dan cepat. Terus itu skordisnya itu tidak kuat angkat. Misalnya, ini bisa aja kuat angkat juga. Normal aja. Oke. Bungkuk nggak Terus sih? Yang bungkuk ini sih kan? Nggak usah berarti. Nggak usah berarti. itu Karena udah terima. auskultasi. Oh, sorry kan. Oh, Auskultasi. Enggak, itu auskultasi. Di auskultasi. Enggak pas palpasi. udah bagus. Oh, Pas iya. palpasi Nyari itu enggak info. sampai. Pokoknya tadi istiqordis itu kalau yang palpasi urutannya tuh pertama dia berbaring dulu, terus habis itu kalau nggak ini baru miring. Nah kalau nggak itu lagi dia suruh nahan nafas waktu udah dikeluarin, jadi kayak udah ekspirasi maksimal, terus habis itu dia tahan nafas gitu, terus nggak nafas lagi juga. Tuh terus tadi itu yang pertama pakai 3 jari, terus kalau Ada posisi duduk sedikit membungkuk ke depannya. itu auskultasi atau Palpasi di memeriksa ikiskordis. Yang di dalam kurungnya, posisi duduk sedikit membungkuk ke depan. Checklist. Jadi Pause kuat. dulu aja. Mana pausnya? Nggak usah di pause, Cok. Tapi kalau udah teraba pas baring kan duduk nggak perlu nggak sih? Oh perlu juga. Tetap. Ya, aku edit nanti lah. Buka enggak? Jangan deh. Aurat. Aurat. Ajar lah. Naik gas. Ya, naik. Terus siapa itu? Enggak. Satu. Saya sama kayak ada Satu. 6 kenapa satu? Maaf refleks. Durasi. Sonor. Ini bentar, ini kanan ya? Sonor. Terus ya, benar kan? Ini deh. Sonor. Harusnya di sini. Kalau hati apa? Peka. Terus ini peka. Jadi titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus kalau yang di kiri sonor, terus ini agak redup, ini agak redup karena di situ ada jantung. Terus habis itu kelima sonor lagi, sonor gitu. Itu yang perkusi secara umum. Terus habis itu ada perkusi batas paru jantung. Oke, aku juga belum hafal. Stop dulu boleh nggak? Tes paru jantung atau redam jantung. Dari Ini perkusi nih. perkusi linea bukan, dari lateral di bagian SIC 5. Ini sonor, Ikut Dimas kan? sonor. Ini redup gitu. Terus kayak sonor, redup. Sonor, redup. Jadi batas yang di sinistra itu di 1 cm linea midclavicularis sinistra. Tergantung SIC nih. X. Makin naik makin dekat ke tengah. Makin naik makin dekat ke tengah. Misalnya laporannya itu SIC 5 di 2 2 cm. Oke. Jadi ke zoom. Oke, di SIC 5 itu di 2 cm dari linea midclavicularis sinistra. Terus habis itu yang di SIC 4 itu 1 cm dari linea midclavicularis sinistra. Terus untuk yang di SIC 3 itu 1 cm dari linea midclavicularis sinistra gitu. Terus untuk yang kanan itu sonor, redup, sonor, Pasiennya lumayan redup, HP bukan. sonor, redup, sonor, redup gitu. Nah, jadi untuk batas kanannya itu ada di linea parasternalis dextra semua di SIC 2 sampai 5.
J. Terus kita nilai batas 3 sampai 5. paruh hepar. Itu dari bawah apa dari atas? Batas jantung udah mana? 2 sampai 5. Arah inferior. Oke. Untuk yang hepar itu di tengah. Ya sorry. Lupa, Cok. Lampung santai. Oke, ini sonor, peka. Nih masuk timpani nih. Oke. Batas paruh heparnya itu sebenarnya ada di SIC 6. Berarti harusnya cuma sampai ini aja deh. Berarti kayak dari sonor terus kayak kita menemu peka udah. Oke. Nice. Di SIC 6. Oke, selanjutnya itu auskultasi. Pertama itu dengerin suara nafas. Untuk yang dengerin suara nafasnya itu kayak waktu kita perkusi. Kayak tempatnya itu sama kayak di perkusi gitu. Nanti Pak, kalau saya tempelkan stetoskopnya bisa tarik nafas dan hembuskan ya Pak ya. Gini Pak ya. Iya. Sakit. Ini apa ya? Oke, selanjutnya laporannya itu suara nafas pasien normal atau tidak, terus habis itu terdistribusi di seluruh lapangan paru gitu. Kayak normal, terus terdistribusi di seluruh lapangan paru. Terus tidak ada suara napas tambahan kayak tadi disebutin 2 aja kayak wheezing sama ronki gitu misalnya. Terus untuk suara jantung itu dengerinnya di sini kiri kan ini terus sini sama sini. Oke. Untuk suara bunyi jantung 2 itu terdengar paling keras itu di ictus cordis di sini. Nah terus intensitas bunyi jantung 1 kan tadi aku bilang 1 atau 2? Di sini sorry. Oke, ya ulang ya. Ini di sini ini buat bunyi jantung yang keras di sini tuh 2. Terus di sini ini 1 gitu. Nah paling kerasnya itu di ictus cordis di sini. Bunyi jantung 1 paling keras di ictus cordis. Terus bunyi jantung 2 itu terdengar paling keras di SIC 2 linea sternalis. Udah habis itu ictus cordis lagi. Ictus cordisnya itu sama kayak di sini kan tadi. Nah itu disuruh miring ke kiri. Pak, boleh miring ke kiri? Miring Itu. Miring otomi. Oke. Terus bangun Pak. Bangun terus agak nunduk. Ya. Gitu. Udah. Oke. Jadi suara bunyi jantung 1 itu dia terdengar paling keras waktu duduk menunduk gitu. Terus tidak terdengar suara bising abnormal misal gitu. Terus udah, nah ini pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Bisa duduk kembali, dipakai pakaiannya. Saya izin cuci tangan. Oke Pak, dari pemeriksaan tadi itu sebenarnya tadi ada keluhan dadanya sakit ya Pak ya. Tapi dari pemeriksaan itu normal semua gitu. Jadi apakah Bapak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, maksudnya nggak ada kelainan apapun ya? Apakah Bapak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekian bisa melanjutkan aktivitas Bapak. Terima kasih. Ini kalau tadi auskultasinya ada dengar bronkovaskularis sama vaskular nggak? Nggak usah. Oh, itu Suara tadi nafas. nafas. Yang nafas itu tuh berarti kayak bilang aja kalau keluar nafas normal atau enggak. Nah, terus habis itu kalau bilang kayak tidak ada suara nafas tambahan kayak misal wheezing, ronki kayak gitu. Berarti bronkopesi sama vesi itu nggak usah, langsung nafas normal aja. Soalnya di apa namanya Di checklistnya nggak ada. Jadi tambahan sebenarnya kalau di materinya ada, tapi di checklistnya nggak ada. Ya udah selesai checklist. Nggak usah. Oke. Nice.